Muhammad, Zaina Hayani, Erga Dwi Winat, Ikhlas Putra, Sonang, Madaliah Nadli, semua dibuka kameranya, nak. Masih 23 yang hadir ini. Ya, Bu. Untuk hari ini yang Ibu mau materi dulu atau gimana, Bu? Atau presentasi? Eh, biasanya ada pretest dulu. Oh, Nah, sudah datang Wakomting? ini saya, Bu. Sendiri, Sultan, Bu. Iya, kamu yang pegang nama-namanya, Sultan. Oh, iya, Bu, iya. Ya, tapi ini masih 25 yang hadir. Panggillah kawan-kawanmu cepat loh, udah ditunggu. Iya, Bu. Yang sudah masuk isi absennya pakai apa? Google Form ya, Sultan. Oh, iya, Bu, pakai Google Form. Sebentar ya, Ya, Bu. edarkan Google Formnya. Iksan Putra, buka kameranya. Ivana, Mahdaliah Nadli, Christian Messi, Ega, Azura, Oh, terus. Fiona, Ruth Eveloina, M. Akil Deston, Mahdila, Kaira Nazira. Ayo buka kameranya semua. Erga Duo Winata. Udah puas kan berlebaran? Udah, Bu. Libur panjang, Bu, ini, Bu. Ini libur panjang lagi. Ya, Minggu depan Jumat juga libur. ya. Sampai tanggal 20 ya. Itu soal hari pengganti satu itu gimana? Eh, Ada kesepakatan, Sultan? Kemarin kan saya bilang dimajuin gitu kan, Bu. Belum tahu Ya. saya antara Selasa sama Rabu. Soalnya Hmm. eh, nabrak juga jadwalnya. Hmm. Kalau Rabu saya bisa, kalau Selasa nggak bisa. Ada Ya, Bu. angkat sumpah di Fakultas Kedokteran, kecuali sore. Oh, kecuali sore ya, Bu. Mm-mm. Nanti saya kabarin lagi ke Ya, Ibu. kalau Selasa sore bisanya. Wah, gimana nih? Udah lewat 5 menit ya. Masa kita tunggu terlambat nih, Sultan? Kita mulai saja. Buka Iya. kameranya semua, nak. Ayo, sambil panggil temanmu, buka kameranya semua ya. Erga, Mahdiah, Ruth Evelina, Ok Philip, Alaris, ayo, Erga, Ivana Dewi, em, Ara Laris, ya. ada yang udah bisa nyoba nggak Google Form-nya bisa belum? Oke, ngisi absen di Google Form bisa. Ada yang nggak bisa? Ada Ya, yang Bu, nggak bisa sebentar. nggak? Rami, Haira, Tanzira. Yang udah masuk langsung hidupi kamera.
Ayo masuk kepada materi kuliah. Ibu Nah, mau kita share screen, mulai Bu? dengan post test dulu ya. Oh iya, post test. Yang kemarin PPT yang Ibu kirim ya, Bukan Bu? post test, sambil kuliah sambil jalan, ayo. Yang kemarin PPT yang saya kirim. Nomor Oh, urutnya agak berantakan. oh oke, Bu. Oke, sudah. Oh. Iya. Oke, sebelumnya ada terlihat Bu dan kawan-kawan. Masih ada apa ini? Ya, ya, sudah terlihat ya. Kurang Ya. geser ke kanan sedikit ya. Langsung ke slide 4. Ya. Diferensiasi sosial, interaksi sosial, serta dampaknya. Next. Ya. Ini macam mana supaya geser sedikit ke kanan ini? Ibu enggak bisa baca itu ujungnya. Oh, sebentar Bu, saya perbesar dulu. Bentar ya Bu. Eh, oke. Ini ya Bu, udah nampak Bu sebelumnya? Ya, tulisannya yang penting. Oh iya. Enggak juga. Tulisannya nggak nampak ya Bu? Iya, tulisannya tuh seperempat nggak nampak. Sebentar Bu, saya masuk via HP. Nggak nampaknya dia di mana? Di ujungnya. Di ujungnya ya Bu? Iya, Ibu dari laptop atau dari handphone? dari laptop. Oh, dari laptop. Nggak nampak di ujungnya ya Bu? Iya, ditutupi oleh gambar kamu. Oh, itu backgroundnya Bu, digeser aja Bu pakai kusrom ya, apa? Toolsnya Bu. Geser, geser gimana gesernya? Apa yang digeser? Eh, Bentar ya Bu. Oh ya, udah. Udah saya geser, udah cukup Oh ya. ya, Nah, dari eh, halaman sebelumnya, halaman sebelumnya. ya, oke. Sebelumnya lagi, sesudah ini, Oh, sesudah ini. lagi, Ini ya Bu. ya. Nah, secara horizontal, kemarin kita sudah berbicara
menandai masyarakat secara vertikal. Tapi secara horizontal, beda dengan secara vertikal, kesatuan-kesatuan sosial itu dalam bentuk suku, agama, profesi, ras, adat, daerah. Perbedaan-perbedaan ini adalah diferensiasi sosial. Kesatuan-kesatuan dari diferensiasi sosial ini mengatur perilaku anggota kelompok yang berbeda-beda itu. Berlaku kelompok suku Batak Toba, Minang, Jawa, dan sebagainya. Karena di dalam kelompok-kelompok ini ada norma. Norma-norma itu adalah cara, kebiasaan, tata kelakuan, adat istiadat yang mengatur perilaku masyarakat disebut pranata, bangunan, atau lembaga sosial. Perbedaan muncul bukan karena perbedaan ketimpangan distribusi kebutuhan masyarakat seperti uang, kuasa, pendidikan, dan lain-lain. Yang ditekankan bukan keseimbangan, tapi ketidakseimbangan antar kelompok. Next. Sebelumnya sudah ganti Bu layarnya? Belum ya? Belum. Ya, inilah yang disebut diferensiasi sosial. Nah, diferensiasi sosial ini merupakan peranata sosial yang sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena peranata sosial ini memberi pedoman pada anggota masyarakat bagaimana harus bertingkah laku dalam hadapi masalah-masalah masyarakat. Misalnya agama memberi pedoman, ras suku memberi pedoman, profesi memberi pedoman. Jadi ini menjadi pendukung kebutuhan masyarakat. Kenapa bisa menjadi pendukung kebutuhan masyarakat? Coba kamu terangkan. Yuk, mahasiswa menerangkan. Bagaimana agama, ras, suku, profesi mendukung kebutuhan masyarakat, keutuhan masyarakat. Kenapa? Ada yang kira-kira mau ngasih pendapat atau Ayo, tanggapan? raise your hand. Grab your score. Bu, izin saya menjawab. Oke, Muhammad Fartur Ambar, silakan. Baiklah, izinkan saya menjawab. Perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Fatur Amar, Bu. Dengan ujung NIM 079. Ya. Jadi di sini kan pertanyaannya bagaimana contoh ras, suku, dan agama atau profesi dapat menjadi pedoman dan menjadi pendukung keutuhan masyarakat. Apa benar kan, Bu? Ya. Menurut saya apabila suatu agama, profesi, ras, dan suku bisa menjaga dan menjadi pendukung keutuhan masyarakat karena di dalam suatu ras, agama, suku, atau profesi biasanya ada suatu nilai norma atau sesuatu hal yang harus dipatuhi gitu, Bu. Karena Ya. dalam suatu agama, ras atau suku atau profesi biasanya dalam kelompoknya itu setiap anggotanya itu memang harus mematuhi nilai-nilai yang di dalam kelompoknya, Bu. Jadi kelompoknya itu pun tetap berpegang teguh pada nilai dan masyarakat tuh akan tetap utuh gitu, Bu. Karena Terima kasih. masyarakat itu ya, Bu. 3 untuk kamu ya. Ya. Berikan pegangan pada masyarakat. Ini tadi ya, contoh yang diberikan itu ternyata dia memberikan pegangan pada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya seimbang. Ya, jadi anggotanya itu dikontrol oleh aturan-aturan dalam agama, ras, suku, atau profesinya. Next. Untuk si Patu tadi 3 poinnya. Ya. Oh ya.
Nah, bagaimana stratifikasi dan diferensiasi ini berhubungan? Hak dan kewajiban antar kelompok dalam diferensiasi sosial memang ini bukan yang minggu lalu ini, Sultan. Gimana, Bu? Ini bukan minggu lalu, enggak? Enggak, Bu. Ini Enggak, yang ya. Ibu kirim semalam, Bu. Ya. Oke. Balik. Sebentar, Bu. Sebelumnya sudah terlihat, Bu. Sudah. Ya, hak dan kewajiban antar kelompok dalam diferensiasi sosial memang secara normatif relatif sama di mata hukum. Tapi realitanya diferensiasi sosial selalu timbang-tindih dengan stratifikasi sosial. Misalnya suku Toba, suku Minang, suku Jawa, itu hak dan kewajibannya sama dalam hubungan diferensiasi sosial. Tapi realitanya yang sama diferensiasi sosialnya nanti timbang-tindih dengan stratifikasi sosial. Misalnya, karena dalam hubungan antar kelompok, diferensiasi sosial, karena perbedaan profesi, ras, agama, tidak pernah netral dari dimensi stratifikasi sosial. Misalnya, para buruh, para dokter, itu kan diferensiasi sosial. Ya, hubungan erat antara kelompok-kelompok diferensiasi sosial ini, tapi nggak bisa netral dari dimensi stratifikasi sosial. Contoh, kelas buruh dan kelas majikan di mata hukum secara normatif hak dan kewajiban mereka sama. Tapi antara keduanya ada kekuasaan dan ekonomi yang jauh berbeda. Akibatnya hubungan keduanya juga tidak seimbang. Next. Kenapa screen umum, Sultan? Tes, Bu. Sebelumnya, maaf, Bu. Tadi izin, tadi dia nggak mau geser, Bu, share screen-nya. Sebentar ya, Bu. Oke. Nah, secara diferensiasi sosial itu adalah kesatuan-kesatuan sosial antar suku bangsa daerah ini sepertinya udah mundur lagi ya. Iya, Bu. Mundur, ngulang dari awal, Bu. Nah, jangan ngulang lah. Waktu kita singkat. Ya, ini, Bu. Tadi Nah, pembahasan ya. terakhir. Perbedaan ras dan etnik. Sebelumnya, Oh, sebelumnya, Bu. bagaimana hubungan stratifikasi dan diferensiasi sosial? Hak dan kewajiban antar kelompok dalam diferensiasi sosial memang secara normatif sama di mata hukum. Tapi realitanya diferensiasi sosial selalu timbang-tindih dengan stratifikasi sosial. Hal ini terjadi karena hubungan antar kelompok dalam diferensiasi sosial, karena perbedaan profesi, ras, agama, dan lain-lain tidak pernah netral dari dimensi stratifikasi sosial. Contoh, kelas buruh dan kelas majikan. Ya, ini sebenarnya termasuk diferensiasi sosial. Di mata hukum secara normatif, hak dan kewajiban mereka sama. Tapi antara keduanya ada kekuasaan dan ekonomi yang jauh berbeda, akibatnya hubungan keduanya juga tidak seimbang. Next. Next. Sebentar, Bu. Dia macet, Bu. Nggak mau bergeser. Kok macet ya? Eh, eh, Tunjuk aja ke sini. mau geser. Oh, Sebelumnya. yang ini yang tadi, Bu, yang warna biru. Yang contoh kelas Sudah buruh. itu. Ya, sesudah itu. Yang ini, Bu. Ya, perbedaan kelompok dalam diferensiasi sosial ini
Misalnya perbedaan ras dan etnik. Ras itu adalah sekelompok manusia yang agak berbeda dengan kelompok lainnya, selain dari segi ciri-ciri fisik bawaan yang ditentang oleh pengertian, digunakan masyarakat segi sosial. Para antropolog membedakan ras atas dasar lokasi daerah, ciri fisik, warna matanya, warna kulit, warna wajah, warna rambut, bentuk kepala, dan prinsip evolusi sosial. Cuvier disempurnakan oleh Ekstedt membedakan masyarakat dalam 3 ras. Ras putih, leucoderm, leuco putih, contoh orang Eropa. Ras kuning, santoderm, santo kuning, contoh orang Asia Mongol. Ras hitam, melanoderm, melano hitam, contoh orang Amerika, orang aborigin di Australia. Jadi ras itu lebih luas daripada suku. Ras adalah sekelompok manusia yang agak beda dari kelompok lainnya, selain dari segi ciri-ciri fisik bawaan, juga ditentukan oleh pengertian yang digunakan masyarakat. Belum. Para antropolog membedakan ras atas dasar lokasi geografis, ciri-ciri fisik, misalnya warna matanya apa, warna kulit apa, bentuk wajah apa, wajahnya bagaimana, rambutnya bagaimana, bentuk kepala, dan prinsip evolusi rasial. Jadi Cuvier yang disempurnakan oleh Ekstedt membedakan masyarakat dalam 3 ras, yaitu ras putih disebut leucoderm, leuco putih, contoh orang Eropa, ras kuning santoderm, santo kuning, contoh orang Asia atau Mongol, ras hitam melanoderm, melanok hitam, contoh orang Afrika, orang aborigin di Australia. Next. Apa sih perbedaan ras dan etnik? Etnik atau suku, ya, kelompok yang didasarkan pada kesamaan dan perbedaan kebudayaannya. Menurut Kuncharaningrat, konsen tentang kelompok suku bangsa adalah golongan manusia yang terikat kepada kesadaran dan identitas mereka akan kesatuan kebudayaan yang seringkali dikuatkan oleh kesatuan dan persamaan bahasa asal daerah. Jadi etnik itu biasanya berasal dari daerah yang satu dan bahasanya satu. Kelompok ini telah mengembangkan subkultur sendiri yang diakui kelompok etnis itu sendiri dan masyarakat. Keberadaan etnik tak selamanya permanen, bahkan acap kali hilang karena adanya asimilasi, perleburan budaya misalnya dalam pernikahan, dan amalgamasi peleburan biologis yang diikuti perleburan budaya. Akibat globalisasi, proses keterbukaan terjadinya asimilasi, dan amalgamasi semakin meningkat. Perbedaan agama. Kajian sosiologis melihat agama sebagai salah satu institusi sosial, subsistem dari sistem sosial yang punya fungsi sosial tertentu. Misalnya, sebagai salah satu peranata dari sekian banyak peranata, bahkan bisa beri pengaruh sangat kuat terhadap peranata sosial dalam masyarakat yang secara peranata keluarga, peranata politik, peranata ekonomi, dan lain-lain yang didukung eksistensi suatu masyarakat. Keyakinan keagamaan yang bersifat pribadi dapat berwujud tindakan atau kelompok masyarakat sebab salah satu perintah yang mendasar dari agama itu hidup dalam kebersamaan dengan orang lain atau hidup bermasyarakat. Durkheim mengatakan agama itu adalah suatu sistem yang terpadu, yang cukup kepercayaannya dalam praktek-praktek hal-hal suci, kepercayaan akan praktek persatukan semua penganut agama tersebut ke dalam suatu kelompok moral. Menurutnya, agama dapat mengantarkan individu, anggota masyarakat jadi makhluk sosial. Dia jadi seorang ateis, tapi sangat menegaskan sumbangan positif agama terhadap kesatuan masyarakat, yaitu yang mempersatukan masyarakat. Next. Kajian
perbedaan agama. Max Weber dipengaruhi oleh teologi Calvin dan Luther mengatakan dalam hal asketik, ya keindahan, ya hubungan khusus dengan Tuhan, dan teologi dan ketradisian dalam dunia menjelaskan bangkrutnya semangat dan sikap mencari kematangan secara rasional dan sistematis, melakukan pekerjaan seolah-olah tujuan pekerjaan itu dimaksud sama penting dengan tujuan pekerjaan akhirat. Sunarto mengatakan bahwa agama adalah institusi yang penting yang mengatur kehidupan manusia. Jadi kita lihat sini Weber menganggap hidup di surga itu sama pentingnya dengan hidup di dunia. Jadi kalau menurut Sunarto, institusi agama itu justru dibutuhkan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Oleh karena itu ilmuwan Indonesia semakin tertarik meneliti kehidupan keagamaan karena kesadaran semakin berkembang bahwa fenomena sosial berkembang seiring dan dengan keagamaan dalam perilaku sehari-hari pemeluknya individu atau kelompok. Nah, apa perbedaan agama? Perkembangan masyarakat modern mendorong kehidupan sosial yang kian tersegmentasi, terpecah belah, tercerai-beraikan oleh ikatan sosial yang keagamannya sebelumnya kokoh. Tapi setelah terjadi dehumanisasi dan manusia kehilangan materi hidup, makna hidupnya. Dalam kajian sosiologi agama terlihat bahwa institusi keagamaan mempengaruhi pada gilirannya dipengaruhi kekuatan sosial, organisasi sosial, dan stratifikasi serta diferensiasi sosial. Nah, sekarang kita masuk masalah gender. Oakley mendefinisikan gender itu adalah perbedaan sosial yang berpangkal pada jenis kelamin yang dibakukan dalam tradisi dan sistem budaya masyarakat. Sedangkan Wilson mengatakan gender itu sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan peran perempuan terhadap kebudayaan dan kehidupan yang mengakibatkan hal-hal yang sama. Kehidupan yang mengakibatkan hal-hal laki-laki dan perempuan jadi berbeda. Oakley dan Fakih mengatakan gender itulah adalah alat analisis yang baik untuk memahami diskriminasi yang telah berlaku atas perempuan. Next. Nah, saudara, gender bukan seks. Kalau seks itu ada pembagian jenis kelamin secara biologis. Kamu yang berseksual laki-laki, kamu laki-laki. Kamu yang berseksual perempuan, kamu adalah perempuan. Kalau seks itu adalah pembagian jenis kelamin secara biologis. Begitu manusia diciptakan, dia telah ditentukan Allah yang menciptanya sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Gender itu bukan itu. Gender itu adalah kelompok sifat, kelakuan, atribut, perilaku yang berbeda pada laki-laki dan perempuan, bukan terbentuk oleh lahirnya, kelaminnya, tapi secara kultural. Budaya yang membentuk kelompok atribut laki-laki dan perempuan yang berbeda dalam hal gender. Oleh karena itu, gender juga adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan yang ditentukan secara sosial. Kultur budaya yang dikaitkan dengan bahasan gender mengakibatkan ketidakadilan gender. Budaya patriarkat yaitu suatu sistem dan praktik sosial dan politik di mana laki-laki menguasai, menindas, mengeksploitasi perempuan. Gender terjadi lewat proses yang panjang, proses sosialisasi, penguatan konstruksi sosial, kultural, keagamaan, bahkan bisa jadi lewat kekuasaan negara. Karena telah melewati proses yang panjang, sering gender itu dianggap kodrat dan tak dapat diubah lagi. Next.
Gender dan masalah-masalah sosial. Lihat ada biru-biru ya, kamu jawab. Gender sebagai suatu fenomena sosial bersifat relatif dan kontekstual. Misalnya berbeda masyarakat Toba dan Minang. Apa perbedaan masyarakat Toba dan Minang dari segi gender? Silahkan, raise your hand. Beri contoh real. Jelas sekali. Nggak ada Ada orang yang mau Minang tanya? sini. Ya, Ada yang mau bertanya, weh? silakan. Ada yang mau memberi contoh? Ada orang Minang sini. Ada orang Toba. Ayolah, ambil nilaimu. Yohana angkat tangan tuh. Oke, silakan Yohana. Baik Bu, izin menjawab. Secara pengetahuan saya itu yang pertama tuh struktur keluarga ya Bu. Kalau budaya Batak sendiri itu memiliki yang namanya sistem patriarki yang kuat. Nah, yang dimana kalau misalnya Batak itu kan laki-laki dianggap sebagai kepala keluarga dan memiliki otoritas yang tinggi. Sedangkan kalau perempuan itu di Batak tuh biasanya lebih dihargai dan dihormati. Tapi kalau kalau Batak itu lebih meninggikan sosok laki-laki gitu. Nah, sedangkan kalau Minangkabau itu sistemnya dia matrilineal, di mana garis keturunan dan harta warisan itu diwariskan melalui garis ibu. Jadi perempuan di Minangkabau itu memiliki peran yang lebih dominan gitu, Bu. Sedangkan kalau Batak itu dia laki-laki. Nah, kalau setelah itu secara gendernya eh, mungkin kalau secara gender ya Bu, kalau lebih ke tradisinya mungkin kalau Batak itu eh, berbeda dengan Minangkabau kalau misalnya secara pernikahan juga eh, itu sih Bu yang saya tahu. Oke, 3 untuk kamu. Jadi, gender ini bukan muncul tiba-tiba saja. Gender ini sebagai suatu kesadaran sosial merefleksikan kesadaran bahwa jenis kelamin tertentu dianggap lebih unggul dari yang lain. Sehingga terjadi dominasi jenis kelamin tertentu terhadap jenis kelamin yang lain. Dengan demikian gender menjadi persoalan sosial budaya. Mengapa? Siapa bisa menjawab? Raise your hand. Yang mau bertanya, weh? Ya. Mengenai persoalan sosial budaya dalam gender. Yang mau bertanya, raise hand ya. Angkat aja tangannya. Mau bertanya atau memberikan statement? Oh, statement. Ya. Masih ngantuk semua ya, kita lewatkan. Gender sebagai satu persoalan sosial budaya. Karena pembedaan status laki-laki dan perempuan jadi masalah sosial budaya ketika hal itu melahirkan ketidakadilan dan ketimpangan. Bisakah pembedaan status laki-laki dan perempuan jadi masalah sosial budaya karena katanya itu melahirkan ketidakadilan dan ketimpangan? Coba diberi contoh. Gender sebagai suatu. Saya ingin menjawab, Bu. Ya, siapa itu? Angkat tanganmu, nak. Nur Fitri. Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi saya ingin mencoba menjawab karena di sosial masyarakat itu kan laki-laki itu lebih unggul ketimbang perempuan. Jadi dalam hal mencari pekerjaan, terus di lingkungan kerja, laki-laki itu lebih didominasi. Seperti misalnya di suatu lembaga pemerintahan lebih banyak didominasi oleh laki-laki dan perempuan itu jarang ada gitu, Bu. Terima kasih.
Ya, jadi itu menjadi persoalan sosial budaya. Padahal kemungkinan perempuan itu lebih berpendidikan, lebih mempunyai kemampuan daripada laki-laki. Ya, jadi timbullah ketidakadilan dan ketimpangan. Oleh karena itu, gender sebagai suatu konsep untuk menganalisis kritis yang pertajam berbagai analisis kritis ekonomi, politik, budaya. Jadi kelompok yang berikutnya minggu depan presentasi boleh ya menggunakan gender sebagai alat analisis ya mengenai analisis gender sebagai alat analisis yang mempertajam ketidakadilan dalam hal ekonomi kah, dalam hal politik, dalam hal budaya kah, boleh ya kelompok boleh mempresentasikan itu. Next. Gender dan keadilan. Gender dan marginalisasi perempuan. Ya, gender ini mengakibatkan marginalisasi perempuan, terjadi pemiskinan terhadap perempuan. Dalam keluarga, kalau ekonominya pas-pasan, maka ekonomi itu dipergunakan untuk mensekolahkan laki-laki, perempuan tinggal di rumah. Ini memiskinkan perempuan. Oleh karena itu, gender itu juga berkaitan dengan subordinasi perempuan. Perempuan itu lewat anggapan adalah dikatakan emosional, rasional, tidak terampil sebagai pemimpin, ya direndahkan ya, padahal tidak semua demikian. Dan gender itu ada kaitannya dengan stereotip, yaitu membubuhkan label pada perempuan bahwa perempuan itu hanya pesolek, pakai rok mini untuk memancing ketertarikan laki-laki. Perempuan itu sebenarnya adalah tipe pekerja rumah. Nah, ini adalah stereotip. Kata siapa perempuan itu hanya untuk pekerja di rumah? Menteri ekonomi kita yang pintar sekali ternyata lagi perempuan. Ya. Gender dan kekerasan. Perkosaan terhadap perempuan, serangan fisik dalam rumah tangga, penyiksaan alat kelamin, pornografi, pelecehan sosial, pemaksaan sterilisasi, dan lain-lain. Dan gender itu berkaitan dengan beban kerja yang ganda. Apa maksudnya beban kerja yang ganda? Ya, diberi kesempatan kepada perempuan untuk berperan di luar masyarakat supaya penghasilan antara bapak dan ibu itu seimbang, tapi ternyata di rumah semua pekerjaan rumah itu dikerjakan oleh ibu. Jadi si ibu ini menanggung dua beban, pekerjaan di luar sebagai seorang profesionalis dan pekerjaan di rumah sebagai seorang ya, gender ini ya ada kaitannya dengan kekerasan, perkosaan terhadap perempuan, serangan fisik dalam rumah tangga, penyiksaan alat kelamin, pornografi, pelecehan sosial, pemaksaan sterilisasi dan lain-lainnya. Jadi kalau misalnya anaknya sudah banyak ya, yang disterilisasi itu perempuan, bukan laki-laki. Ya, kenapa perempuan? Ya, padahal tidak mungkin seorang perempuan itu hamil kalau suaminya sudah mengalami sterilisasi. Dan yang paling sedih, gender itu berkaitan dengan beban kerja yang ganda. Si suami merasa nggak kuat kalau dia sendiri bekerja mencari nafkah. Maka dia membantu, minta istrinya membantu, Bahkan bisa jadi kerjanya lebih berat dari pagi sampai rumah, sampai malam. Malam baru sampai di rumah siapa pula yang mempersiapkan makanan? Bukan gotong royong,
tapi perempuan pula yang mengurus anak-anak dan mempersiapkan makanan, sehingga gender ini berkaitan dengan beban kerja yang ganda. Next. Jadi, mengapa kepekaan kesadaran gender itu penting? Bagi diri sendiri, ya. Itu menumbuhkan kesadaran akan hak dan kemampuan laki-laki dan perempuan itu sama. Ya, hak dan kemampuan laki-laki dan perempuan sama. Menumbuhkan keyakinan, keberanian untuk memperjuangkan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Dan menumbuhkan kemandirian dan kebebasan di dalam menentukan pilihan sendiri. Bukan hanya harus laki-laki yang diberi kesempatan bekerja di luar. Perempuan juga mempunyai kesempatan untuk bekerja di luar. Apakah kalau istrinya lebih berpendidikan tinggi, dipaksa istrinya di rumah, sedangkan suaminya cuma pendidikan SMP, bekerja di luar sebagai satpam, sehingga rumah tangga mereka menderita? Tidak, ya. Ada kebebasan menentukan pilihan. Keluarga, ya, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya saling menghargai peran setiap individu, saling menghargai hak dan kewajiban antar individu dalam keluarga. Masyarakat menumbuhkan kesadaran membangun dapat tercapai bila dilakukan bersama-sama dalam merencanakan, melaksanakan, memanfaatkan, menikmati, dan memeliharanya secara berkesinambungan. Mengapa kepekaan kesadaran gender penting? Bagi masyarakat, itu akan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya sikap menghargai dan menghormati hak-hak perorangan atau kelompok. Negara mempercepat dan mempermudah penyusunan dalam mendapatkan kebijakan nasional, mempermudah proses terjadinya pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat. Next. Sekarang interaksi kelompok sosial. Nah, untuk dapat mengetahui gambaran yang lebih lengkap atau realistik tentang kehidupan bersama manusia, kita perlu mempelajari interaksi kelompok sosial. Apa itu? Yaitu hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang berlangsung dalam suatu jangka waktu dan mengalami pengulangan hubungan perilaku dalam kehidupan masyarakat yang interaksinya adalah kesatuan dan tidak hanya menyangkut pribadi anggotanya. Syarat adanya interaksi ini adalah adanya kontak dan komunikasi sosial. Tidak ada kontak, tidak ada komunikasi sosial, tidak ada syarat interaksi. Kontak sosial adalah kontak sosial primer, secara langsung misalnya tatap muka, jabat tangan, dan lain-lain. Kontak sekunder, ini adalah kontak yang membutuhkan perantara, orang, telepon, internet, dan lain-lain. Komunikasi adalah menafsir dan memberi tanggapan akan perilaku orang lain yang berwujud gerak-gerik pembicaraan dan sikap. Interaksi sosial ada yang disebut asosiatif. Ya, apa maksudnya? Pengetahuan tentang interaksi sosial memungkinkan seseorang memahami segi-segi dinamika dalam masyarakat. Ada dua bentuk interaksi sosial, yaitu yang asosiatif dan disosiatif. Apa itu interaksi sosial yang asosiatif? Adalah proses yang bersifat gerak pendekatan, gerak penyatuan, yang mendorong terbentuknya lembaga-lembaga atau organisasi sosial. Jadi kelompok yang satu ya mengalami gerak pendekatan dengan kelompok yang lain, kelompok yang satu mendorong terbentuknya lembaga atau organisasi sosial. Ada 4 macam proses sosial yang asosiatif, yaitu kerjasama sosial atau koperasi, akomodasi sosial, asimilasi sosial, dan alkulturasi atau amalgamasi sosial. Next. Berlangsungnya proses interaksi yang asosiatif itu didasarkan kepada bermacam-macam faktor, antara lain faktor imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Faktor imitasi mendorong kelompok untuk mencontoh, untuk mematuhi,
kaidah-kaidah atau nilai-nilai berlaku. Tapi dapat pula mengakibatkan terjadinya hal-hal yang negatif. Misalnya kalau yang ditiru, kalau yang dicontoh itu ternyata berupa tindakan yang menyimpang. Faktor sugesti berlangsung bila suatu kelompok memberi suatu pandangan atau sikap yang berasal dari kelompok sendiri untuk kemudian ditiru orang lain. Identifikasi ini lebih dalam dari imitasi, yaitu kecenderungan untuk menjadi sama dengan kelompok lain. Simpati merupakan satu proses di mana kelompok yang satu tertarik dengan kelompok yang lain. Next. Interaksi asosiatif. Coba ulang tadi yang di atasnya. Ya, jadi interaksi kelompok sosial ini ada interaksi yang asosiatif. Next. Ini adalah dalam bentuk koperasi, kerjasama, ya, minat, perhatian sekelompok orang untuk kerjasama. Ada minat, ada perhatian sekelompok orang untuk kerjasama dalam suatu kesepahaman. Kelompok itu bisa kecil, bisa keluarga atau komunitas tradisional, tapi bisa juga besar. Kerjasama ini terbentuk spontan dalam kelompok primer yang disebutkan di atas. Dalam kelompok sekunder, kerjasama ini direncanakan secara rasional atau berdasarkan emosi solidaritas. Organisasi pemerintahan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, atau organisasi dunia seperti PBB. Bentuk-bentuk kerjasama spontan atau spontaneous cooperation, kerjasama yang spontan tanpa adanya perintah atau tekanan dari manapun. Kerjasama langsung, direct cooperation, kerjasama yang terbentuk karena perintah dari atasan. Kerjasama kontrak atau kontrak cooperation, kerjasama yang atas dasar satu kontrak atau perjanjian. Kerjasama tradisional, traditional cooperation, kerjasama sosial yang terbentuk karena tradisi, adat kebiasaan, misalnya gotong royong atau solidaritas sosial. Berdasarkan pelaksananya, bentuk-bentuk kerjasama ini mengalami kerukunan, terbentuk tolong-menolong, gotong royong, kekeluargaan, bargaining, berbentuk suatu perjanjian atau kontrak, lebih lanjut lagi kooptasi, pelaksanaan politik secara bersama-sama, koalisasi, terbentuknya penyatuan kelompok politik yang satu dengan yang lain, ya. Dan joint venture, kerjasama dalam pengumpulan metode kerjasama dalam pengumpulan Kekecilannya modal buat tulis. usaha, enggak Pak. Pengumpulan modal, ya. Pengumpulan modal usaha atau kerjasama dalam mengerjakan proyek tertentu. Next. Nah, masih dilanjutkan interaksi asosiatif, kerjasama sosial atau koperasi itu adalah perwujudan minat dan perhatian sekelompok orang untuk kerjasama dalam suatu kepahaman. Kelompok itu bisa kecil, keluarga atau komunitas tradisional, bisa pula besar. Kerjasama ini terlibat spontan dalam kelompok primer yang disebutkan di atas. Dalam kelompok sekunder, kerjasama ini direncanakan secara rasional atau berlandaskan emosi, solidaritas, organisasi pemerintahan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi dunia seperti PBB. Bentuk-bentuk kerjasama sosial ada bekerja sama secara spontan, disebut spontaneous cooperation, kerjasama spontan tanpa ada perintah atau tekanan dari pihak manapun, kerjasama langsung, direct cooperation, kerjasama yang terbentuk karena perintah juga dari atasan. Ya, kalau yang tadi tanpa adanya perintah, ya, kalau spontan itu. Kerjasama kontrak cooperation, kerjasama atas dasar suatu kontrak atau perjanjian. Kerjasama tradisional cooperation, kerjasama sosial yang terbentuk karena tradisi, adat, kebiasaan, misalnya gotong royong atau solidaritas sosial.
Jadi berdasarkan pelaksananya bentuk kerjasama itu bisa kerukunan, berbentuk tolong-menolong, gotong royong, kekeluargaan, bisa dalam bentuk bargaining, berbentuk suatu perjanjian kontak, bisa dalam bentuk kooptasi, dalam pelaksanaan politik bisa koalisasi, penyatuan 2 atau 3 kelompok lebih, dan bisa joint venture, kerjasama dalam pengumpulan modal untuk kerjasama dalam mengerjakan proyek tertentu. Next. Akomodasi, ya, itu adalah proses ke arah tercapainya kesepakatan sementara yang dapat diterima dua pihak yang sedang bersengketa. Hal ini terjadi pada orang-orang dalam satu kelompok atau pada kelompok-kelompok yang selalu memiliki paham berbeda dan berbeda bahkan bertentangan, tapi mereka mau tak mau harus bekerja sama. Dalam kondisi akomodasi, masing-masing pihak tetap berpegang pada pendirian masing-masing, tapi mereka sudah kepada kesepakatan untuk saling tidak sepakat, untuk melanjutkan interaksi sosial atau toleransi antara mereka. Bentuk-bentuk akomodasi sosial pemaksaan, meredakan pertentangan dengan pelaksanaan biasa oleh pihak yang kuat terhadap yang lemah, kompromi, pengurangan tuntutan oleh kedua belah pihak, arbitrasi, menyelesaikan pertentangan di luar pengadilan oleh pihak ketiga yang ditunjuk kedua pihak. Nah, ini masih lanjut, kompromi, keduanya sadar bahwa akomodasi dibutuhkan. Kemudian kompromi ini dilanjutkan oleh apa ini? Koalisasi, usaha menemukan keinginan-keinginan pihak yang tertentu secara terbukti tanpa berpihak, ya. Kemudian stalemate, usaha kedua pihak untuk menghentikan diri sendiri pertikaian, keduanya punya kekuatan seimbang, dan penggunaan jasa pengantara dan pencegah penengah pihak kedua dan ketiga, dan terakhir toleransi atau toleration. Ya, next. Asimilasi, interaksi asosiatif. Asimilasi adalah proses yang lebih berlanjut daripada akomodasi. Asimilasi mengarah kepada lengkapnya perbedaan antar kelompok dan digantikan kesatuan paham, pikiran, perilaku, tindakan. Jadi asimilasi mengakibatkan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Berapa faktor pendukung terjadinya asimilasi? Sikap dan kesediaan menenggang, tidak ada rasa join in group yang kuat, tidak ada rasa superior, sikap yang rasial, kesempatan di bidang ekonomi yang seimbang, sikap terbuka terhadap golongan pengusaha, kemudian persamaan dalam beragam unsur, kebudayaan, perkawinan campuran, musuh bersama dari luar, pergaulan antara kelompok yang berbeda secara intensif dalam jangka waktu yang lama, sehingga kelompok yang berbeda lebih saling mengenal, kehilangan rasa takut dan pertentangan pribadi. Amalgamasi, proses yang melebur perbedaan dua kelompok yang berbeda yang melahirkan satu yang baru. Silahkan pikir ya, kelompok yang presentasi minggu depan, yang mana mau dianalisa. Kemudian ada interaksi yang disosiatif. Kalau tadi interaksi yang asosiatif, sekarang kita interaksi yang disosiatif. Apa interaksi yang disosiatif? Yaitu yang mengarah kepada perpecahan, merenggangkan solidaritas kelompok sosial. Kalau proses sosial disosiatif dapat mendorong terjadinya konflik, bahkan disentrasi sosial. Interaksi sosial yang disosiatif tapi kompetitif dapat mengembangkan kehidupan manusia. Ada interaksi sosial disosiatif berbeda-beda, tapi kompetitif satu sama lain. Ini yang penting, yang dapat mengembangkan kehidupan manusia. Next. Ya, interaksi yang disosiatif. Ya. Ada 3 bentuk interaksi sosial yang disosiatif, yaitu kompetisi, konflik, dan konversi. Kompetisi, proses sosial yang ditandai dengan persaingan untuk mencapai tujuan. Yang dimaksud adalah
Yang dimaksud adalah persaingan impersonal kelompok yang mengandung perjuangan untuk merebutkan tujuan kelompok tertentu yang sifatnya terbatas, semata-mata untuk mempertahankan kelestarian hidup. Persaingan itu bisa dalam hal ekonomi, budaya, keagamaan, dan pendidikan. Di satu pihak ini bisa mematangkan kelompok, perluas pandangan, tingkatan solidaritas kelompok, tapi lain pihak hal ini juga bisa mengakibatkan disorganisasi sosial dan struktur sosial. Sudah betul itu? Konflik sosial. Apa konflik sosial? Itu adalah proses sosial yang diwarnai adanya pertentangan antar kelompok satu dengan lain karena perbedaan pandangan atau kepentingan. Jenis-jenis kelompok sosial antar individu, kelompok sosial antar kelompok, misalnya antar murid sekolah Santo Tomas 1 dan 2, antar pendukung sepak bola yang berbeda. Yang berbeda pendukungnya seperti sepak bola tadi. Yang ketiga nanti ya, yang pertama tadi konflik sosial, jenis konflik sosial antar individu, konflik sosial antar kelompok, kemudian konflik sosial ras, agama, dan budaya. Ya, ada bisa terjadi ya antara ras hitam dan putih di Asia, di Afrika, antara penganut agama Islam dan agama Hindu, antara penganut fanatik budaya Barat dan Asia. Kemudian kelompok antar status sosial, misalnya status buruh dan majikan. Ya, kelas atas sosial berhadapan dengan kelas atas bawah. Next. Konflik. Suatu interaksi sosial lebih kompetisi. Jika ada kompetisi, maka ada persaingan secara damai untuk pertahankan kelestarian hidup. Konflik itu adalah pertentangan antara kelompok dengan ancaman kekerasan yang hanya untuk mempertahankan kelestarian hidup tanpa membinasakan kelompok lain yang dipandang sebagai lawan atau saingan. Ada contoh kamu tahu? Belum tahu ya. Ada siapa yang raise hand? Ada yang mau bertanya nggak soal contoh dari konflik ini? Beri pernyataan. Izin Bu, mungkin saya Oke, silahkan Sultan. Di Timur Tengah gitu kan Bu, ada negara tuh namanya Suriah gitu kan Bu. Antara partai-partai pemerintah dan partai-partai oposisi itu saling bertentangan secara keras, dan tidak masing-masing dari mereka itu tidak mau ada rekonsiliasi gitu, yang menimbulkan terakhirnya perang saudara gitu. Ya, ya, ya. Yang satu memandang yang lain sebagai lawan atau saingan. Bagus. 3 untuk Sultannya. Faktor-faktor penyebab konflik. Apa itu? Antara lain perbedaan pendirian dan keyakinan, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan. Semua faktor yang disebutkan seringkali terjadi dalam situasi perubahan sosial. Sehingga perubahan-perubahan sosial tidak secara langsung dilihat sebagai peningkat terjadinya konflik. Misalnya pengendara beca dan aparat pemerintahan kota bisa konflik atau antara kelompok politik dalam nuansa masyarakat yang demokratis. Next. Ya, kontroversi. Apa itu? Konflik beda dengan kontroversi. Kontroversi itu secara etimologis berarti menghalangi atau menantang. Dalam kontroversi terkadang makna interaksi sosial yang berbagai bentuk usaha untuk menghalangi, menantang suasana sosial dalam mencapai tujuannya. Jadi, tujuan utama adalah menggagalkan rencana tujuan kelompok lain. Nah, beberapa cara bisa dilakukan antara lain dengan kasar, mengejek, memfitnah, memprovokasi, mengintimidasi, atau halus bahasa perilaku yang sopan misalnya, tapi maknanya tajam, keras, terbuka, atau tersembunyi, resmi,
dilakukan berdasarkan hukum atau berdasarkan lembaga negara yang resmi atau tidak resmi. Niko, lanjut. Daftar pustaka udah. Oh ya, oke. Habis ya. Nah, sekarang siapa yang mau memberi komentar tentang materi kuliah kita hari ini? Coba berikan nama. Komting, Wakomting, Nama apa ya, Bu? nama yang bersedia untuk memberikan post test dari yang didengar tadi apa yang dianggap bagus. Siap-siap yang presentasi ya. Ayo raise hand-mu. Yuk, ada yang ingin memberikan Fania kesan. ya, Fania. Selain Fania, siapa Ada lagi? Fatur, Bu, ada Fatur. 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 Fania, ada lagi? Ayo, aktivismu. Ada lagi, weh. Yang dua ini dulu, silahkan. Fatur. Kayaknya cuma 2 aja sih, Bu, yang mau ini. Ya, silakan. Kenapa nggak suara? Silakan tuh. Oke. Baik, Bu. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan poster saya terhadap materi ini, dan materi yang paling menarik pada pagi ini adalah materi tentang gender, Bu. Jadi Ibu telah menjelaskan dengan rinci kalau gender itu adalah konstruksi sosial, Bu. Jadi berbeda dengan seks. Tapi karena masih banyak misinformasi, Bu, baik dari kita sendiri, mahasiswa pun masyarakat, yang menganggap kalau gender dan seks itu adalah suatu hal yang sama, tapi sebenarnya adalah hal yang berbeda. Dan selanjutnya tadi Ibu juga membahas tentang bagaimana gender itu dapat membentuk persepsi dalam masyarakat dan menciptakan ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan gitu, Bu. Dan bagaimana ketidakadilan gender itu berpengaruh dalam kehidupan dia, dalam sosial, ekonomi, dan kehidupan sehari-harinya, Bu. Jadi ternyata dampak gender ini bukan hanya sekedar persepsi dari suatu orang ke orang lain, bukan sekedar anggapan suatu masyarakat terhadap suatu jenis kelamin, akan tetapi juga berpengaruh gitu, Bu. Apakah dia dapat kerja yang layak, pendidikan yang layak, atau nanti dia mungkin mendapatkan berbagai pelayanan di pelayanan umum gitu di pemerintahan pun ada diskriminasi dalam gender, Bu. Jadi memang berpengaruh gitu, Bu, gender ini. Mungkin sekian dari saya, Bu. Ini apa? Taher. Yang bicara siapa? Fatur. Yang bicara Muhammad Fatur Ammar, Bu. Izin, Bu. Oh, Iya, Bu. Muhammad Fatur Ammar, Bu. Oke, dapat Iya, Bu. 4 kamu ya. Ya, Iya, Bu. berikutnya Fania. Makasih, Bu. Catat Wakomting. Ya, Bu. Muhammad Fatur Ahmad 4. Wakomting. Udah. Ada Panya tadi. Kurang lebih sama kayak Fatur, Ton. Oke, tidak dapat nilai ya. Yang lain ada lagi yang mau memberi komen? Silahkan. Masih banyak yang belum sih, Bu. Ini Aduh. kosong. Oke, kalau gitu kita lanjut. Lanjut. Gimana, Bu? Presentasi kelompok ya? Iya, bukan. Udah habis kita ya. Ini udah jam 9 Nah, itu lewat. slide-nya udah habis belum? Slide-nya udah habis, bukan sampai daftar Oke, pustaka. baik. Kalau begitu, silahkan kelompok yang presentasi. Jadi kelompok minggu depan boleh memilih kajian sosial tentang stratifikasi kelompok sosial anu dengan anu gitu. Grupnya cinta.
Untuk Word-nya udah ya, PDF. Sudah Oke. dikirim ke kelompok? Sudah, Bu. Ini dia. Presentasi kelompok 3 mungkin kepada moderator Keira dipersilakan untuk mengatur jalannya presentasi hari ini. Kelompok 3 kah Oh, ini? Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelumnya, penghormatan saya kepada Ibu Krisnawati Sinulinga selaku dosen pengampu untuk mata kuliah Tingkah Laku Manusia dan Lingkungan, mana pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kajian sosiologis. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu ada saya sendiri bernama Khair Nazira dengan NIM 003. Selanjutnya ada Ivana Dwi Putri dengan NIM 021. Selanjutnya ada Nazwa Sabila dengan NIM 025. Dilanjutkan dengan Lisna Sahara dengan NIM 029. Lanjut dengan Muhammad Akil Deston, yaitu dengan NIM 069. Lanjut dengan Sultan Abdillah Muhammad dengan NIM 071. Dan yang terakhir dengan Areris Akbar. Oke, teman-teman sebelumnya, aku mau bahas dulu, kalau misalkan saya menyebutkan satu kata provinsi, yaitu Aceh, kira-kira apa sih yang bakal terbesit di pikiran teman-teman semuanya? Mungkin yang akan terbesit di pikiran teman-teman adalah pada agamanya yang kuat, ataupun konservatif, dan provinsi paling ujung Sumatera. Oke, dan itu benar. Dan seperti pembahasan sebelumnya terkait stratifikasi sosial, mungkin apa yang bakal terbesit di pikiran kita? Mungkin yaitu adalah di mana dinamika kehidupan sosial itu terbagi atas strata, kelompok-kelompok, dan kelas-kelas. Dan itu sangat benar ya. Oke, pada kesempatan kali ini, kami akan membawa teman-teman sekalian untuk traveling online sebentar, untuk bisa beranjak ke provinsi sebelah Sumatera Utara, yaitu Aceh, untuk bisa memahami dan belajar tentang bagaimana dinamika sosial yang ada di Aceh. Yang mana pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan topik kami yang berjudul Kajian Sosiologis pada Gelar Ule Balang dengan Masyarakat Aceh pada stratifikasi sosial di Provinsi Aceh. Oke, baik. Materi pertama akan dibacakan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Untuk latar belakang akan saya baca sendiri ya. Jadi kan seperti yang kita tahu kan kawan-kawan, Aceh itu kan merupakan wilayah Nusantara. Nusantara ini dulunya banyak kesultanan, salah satunya Kesultanan Aceh. Nah, salah satu sultannya, Sultan Iskandar Muda, itu pernah gitu melakukan reformasi dalam bidang birokrasi. Dia membagi wilayah-wilayahnya itu diantara Ule Balang dan Mukim. Ule Balang itu kalau di zaman sekarang tuh kayak camat ya, atau bahasanya tuh raja-raja kecil gitu. Terus dan Mukim gitu. Mukim pada awalnya itu kan desa, artinya kan dia dipimpin oleh desa sana gampong gitu ya. Nah, gampong ini setiap ini macam ada punya MPR-nya gitu lah, punya mufti atau BPD-nya itu namanya imam. Ule Balang pada awalnya itu ya sebelum nggak seperti sekarang ya, Ule Balang tuh kan sebagai tokoh masyarakat. Kalau dulu itu dia bawa-bawaan sultan. Dia mengelola beberapa mukim. Mukim tuh kayak desa ya. Untuk dikelola sebagai pemilik feodal. Pemilik feodal di sini maksudnya itu ya seorang Ule Balang itu boleh memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di wilayahnya untuk mengejar cukai. Jadi nggak jarang orang Aceh itu waktu dulu ya menganggap bangsawan ini ya cuman uh, perantara sultan aja gitu, nggak lebih, bahkan orang takut gitu. Kalau kita lihat pola ini juga ada di Aceh Besar, dan ini juga indikasi atau bukti kalau bangsawan Aceh itu pernah memperoleh gelar, setidaknya waktu Aceh itu masih kuat gitu, rajanya masih kuat. Nah,
Uh, terus di Aceh ini antara lapisan biasa sama lapisan elit itu kan tentunya berbeda. Lapisan elit nih keluarga yang dinyatakan sebagai bangsawan. Namanya bangsawan tuh kan apa dia dianggap suci gitu kan, maksudnya punya darah biru gitu. Terus ciri lapisan elit ini ada dua ya. Pertama, dia harus memiliki status legalnya sendiri dan dan juga harus mengukuhkan superioritasnya ya. Maksudnya dia punya kapasitas gitu untuk dianggap sebagai bangsawan. Terus yang kedua nih dia harus turun temurun. Dengan catatan misalkan dia nikah sama keluarga baru itu harus jelas tuh silsilahnya itu harus jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mungkin saya kembalikan lagi ke Kera. Oke, baik. Terima kasih untuk Saudara Sultan. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk pada rumusan masalah, yaitu yang pertama, ada bagaimana perbedaan status sosial antara ule balang di Aceh dengan masyarakat biasa bisa mempengaruhi peran dan pengaruh mereka dalam masyarakat. Yang kedua, yaitu apa perbedaan nilai dan norma yang dianut oleh ule balang di Aceh dibandingkan dengan masyarakat biasa. Dan bagaimana hal ini bisa mempengaruhi interaksi sosial mereka. Yang ketiga, ada masalah bagaimana perbedaan dalam aspek ekonomi dan kekayaan antara ule balang di Aceh dengan masyarakat biasa mempengaruhi pola konsumsi, gaya hidup, dan kesejahteraan mereka. Dan yang terakhir yaitu ada apa dampak perbedaan tingkat pendidikan dan pengetahuan antara ule balang di Aceh dengan masyarakat biasa terhadap pola pikir, persepsi, dan pandangan mereka terhadap dunia. Next one. Nah, Oke. ini saudara tidak membuat makalah seperti yang diharapkan. Ya. Formatnya udah salah, nak. Yang diharapkan adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, ya, kumpulan artikel. Mana kumpulan artikelnya? Boleh tolong di scroll, Ton. Oh iya, ada Bu untuk mulai artikelnya. Bab 4 kumpulan artikel. Jadi bab 3 apa? Bab 3 itu teori dan kajian sosiologis. Apakah begitu yang diminta? Yang selama ini dipresentasikan. Bab 1 latar belakang masalah. Bab 2 rumusan masalah. Bab 3 kumpulan artikel. Bab 4 rangkuman artikel. Bab 5 kajian sosiologis tentang judul. Bab 6 kesimpulan dan saran. Bab 7 daftar pustaka. Bab 7 daftar pustaka Bu. Lalu bab 6 mana kesimpulan dan saran? Kesimpulan dan saran ini Bu. Oke, bab 4 mana kajian sosiologisnya? Ini Bu. Teori dan kajian sosiologis tentang apa? Tentang ini Bu, bangsawan oleh balang itu Bu. Kami kaitkan dengan teorinya Bu. Mana kumpulan artikel? Kumpulan artikelnya di bab 4 Bu. Kayaknya terbalik saya letak Bu. Bisa bagaimana kumpulan artikel dulu? Mana rangkuman artikel? Kalian tidak memperhatikan ya apa yang diminta dosen. Tidak memperhatikan apa yang ditayangkan selama ini. Saya mintanya supaya dipresentasikan seperti yang diminta. Mulailah dengan latar belakang masalah, lanjutlah dengan rumusan masalah, lanjutlah dengan kumpulan artikel, lanjutlah dengan rangkuman artikel, lanjutlah dengan kajian sosiologisnya, lanjutlah dengan kesimpulan dan saran, dan terakhir daftar pustaka.
Oh, berarti yang ini yang tidak ada, Bu, apa, rangkuman artikel ya, Bu? Harus ada rangkuman artikel, ada kumpulan artikel, ada rangkuman artikel. Yang pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, kumpulan artikel. Yang keempat, rangkuman artikel. Yang kelima, kajian sosial tentang judul. Keenam, kesimpulan dan saran. Ketujuh, daftar pustaka. Masa kok penting kamu nggak memperhatikan? Ini bukan yang pertama kali nih. Tolong perhatikan kelompok yang belum presentasi. Bagaimana ini? Kelompok berikutnya. Apa judul kamu? Kan saya bilang judul itu harus diambil dari materi kuliah. Mana kelompok yang akan presentasi minggu depan? Angkat tangannya. Raise hand yang presentasi minggu depan. Kelompok 4 mana, weh? Ada orang Erga ya? Bukan ya? Kamu nggak serius nih kuliah nih. Nggak serius mendengar. Ya, sesuka-sukamu kamu presentasi. Orang Yulita ada, kelompok 4. Siapa yang presentasi minggu depan? Jangan Orang asal-asal. orang Fiona, Yuli ada. Panggil dulu orangnya. Fiona sini ada. Cek. Ada Fiona. Ada? Buka mikrofonnya yuk. Fiona, Fiona. Kami, Bu. Ya. Apa judul kalian untuk minggu depan? Sekarang aja nggak tahu. Baru disampaikan tadi materi kuliahnya. Apa judul kalian? Dari diferensiasi sosial itu, dua kelompok yang berbeda, bukan secara vertikal, tapi secara horizontal, apa yang mau kalian kaji?
Boleh juga yang secara vertikal. Apa yang kalian mau kaji? Kami akan membahas masalah gender, Bu. Apa judulnya? Kajian sosiologis tentang apa? Kajian sosiologis tentang apa? Lah nggak bisa jawab, judulnya aja nggak bisa. Kajian sosiologis tentang masalah apa? Kaira, tentang apa, Kaira? Izin Bu, iya. Ya, ya. Untuk kelompok saya atau bagaimana ya Bu? Ya, ini kamu kelompok berapa? Saya kelompok 3 yang sedang presentasi Bu. Oh, apa judul kamu? Untuk judul kami kajian sosiologis Ule Balang dan masyarakat biasa Aceh untuk melihat stratifikasi sosial Bu. Itu kan perbedaan masyarakat secara vertikal. Harusnya kamu kumpulkan artikel-artikel dari surat kabar yang menunjukkan perbedaan artikel antara kedua kelompok masyarakat yang kamu sebutkan. Di mana kalian kumpulkan itu? Mana artikelnya? Mana rangkumannya? Udah berapa kali presentasi kamu nggak memperhatikan? Jadi kita apain ini? Salah. Izin Bu, sebelumnya mohon maaf Bu, karena kelompok kami tidak memperhatikan untuk sistematikanya. Namun boleh tidak Bu, kami izin lanjut mempresentasikan, tapi dengan catatan dengan sistematika yang sudah Ibu kasih. Sistematika yang sudah saya kasih, saya jelaskan itu pada kelompok pertama. Jadi, kapan mau presentasi? Apa masih sempat? Berapa kelompok semua, Sultan? Iya Bu, untuk kelompok sendiri ada 8 Bu. Nah, mana sempat lagi? Pertemuan kita cuma 7. Nggak sempat itu. Apa usul kalian? Izin Bu, sebelumnya untuk sistematikanya dan strukturnya memang sudah ada di PPT kami. Hanya saja untuk urutannya Bu. Jadi boleh tidak Bu kami lanjut presentasi, tapi ngikutin strukturnya yang Bu bilang tadi, menyesuaikan. Tapi slide-nya sedikit acak-acakan. Apa boleh? Coba urutannya bikin. Pertama, latar belakang masalah. Tadi sudahkah? Rumusan masalahnya pun amburadul. Coba tunjukkan apa rumusan masalah kalian. Izin Ton, boleh tolong. Rumusan masalah 3 aja ada 2. Macam mana ini? Serius nggak kamu? Dan rumusan masalahnya bukan seperti yang diminta. Kamu buat-buat sendiri. Satu pun nggak ada benar rumusan masalahnya. Salah. Kosong nilai rumusan masalah. Lanjut. Oke, baik Ton, lanjut untuk langsung ke kumpulan artikel. Mana kumpulan artikelnya? Judul dan sumbernya. Artikelnya cuma 4. Sisanya banyak jurnal Bu.
Ya iya memang jurnal kan harusnya dari koran ngambilnya. Mana? Di sini untuk yang jurnalnya nggak kami masukin juga, Bu. Salah. Nggak ada saya minta dari jurnal. Minta utama dari surat kabar. Artikel-artikel sesuai dengan judul yang dari surat kabar. Mana? Dan kumpulan artikelnya enggak boleh 4. Minimal 15, maksimal 20. Mana? Jawablah saya. Jangan berlama-lama. Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Nggak ada, Bu. Oke, nggak ada. Saya kasih knowledge nilainya rendah ya untuk kumpulan artikel. Mana rangkuman artikel? Rangkuman artikel nggak ada, Bu. Nggak ada. Jadi rangkuman artikel nilainya 0. Terus, kajian sosiologis. Kajian sosiologis nih, Bu, ada, Bu. Ya, kajian sosiologis bagaimana caranya? Diterangkan dulu judul. Apa yang kalian bahas? Apa judul kamu? Wah, belum bisa lah ini, Sultan. Makalah kamu ini nggak memenuhi syarat, nak. Banyak kali salahnya. Jadi usul saya, ya kamu buat. Kamu kirim soft copy-nya kepada saya. Nanti saya nilai. Paling Ya, Bu. lambat hari Jumat depan sudah harus sampai. Ya. Ikuti aturan main yang sudah ditentukan. Oke? Oke, Bu. Ya, baik. Kelompok berikutnya, perhatikan. Mana kelompok berikutnya? Siapa namanya? Coba buka screen-nya besar. Kembalikan, pulihkan screen-nya. Siapa kelompok 4? Angkat tangan. Tadi ada Fiona, Fatur. Fiona, mana Fiona? Fatur, mana Fatur? Saya, Bu. Sini, Bu. Bagaimana? Apa judul kalian? Kalau tadi kelompok sebenarnya sebelumnya sudah mengkaji kajian sosiologis terhadap kelompok yang terstratifikasi. Kalau kalian kelompok yang terdiferensiasi. Oh, baik, Bu. Paham? Paham, Bu. Berarti Apa yang kami harus ya, kelompok yang terdiferensiasi ya, Bu. apa judulnya? Kajian Judulnya sosiologis. rencana kami kajian sosiologis dampak gender
terhadap pembagian Kajian kerja. sosiologis dampak gender. Iya, Kajian sosiologis. kajian sosiologis. Kajian sosiologis dampak gender, Bu. Ini kamu mau membahas gender atau diferensiasi sosial? Berarti biar kami ubah lagi gitu, Bu. Biar kami sesuaikan dengan diferensiasi Apa? sosial gitu. Oke. Kelompok apa dengan apa? Kalau diferensiasi sosial itu, dia bukan berbeda secara stratifikasi, tapi secara horizontal. Misalnya Baik, Bu. antar suku yang sederajat, Oke. Baik, Bu. antar kelompok yang sederajat. Apa judulnya? Rencana kami diferensiasi antara perempuan dan laki-laki gitu, Bu. Pembagian kerjanya gitu, Bu. Apakah boleh, Bu? Ada rupanya pembagian kerja laki-laki dan perempuan. Ada kelompoknya. Nanti kamu kesulitan mencari artikelnya. Iya, Bu. Sepertinya mungkin agak sulit gitu. Mungkin kami lebih ke suku atau etnis Oke. saja nanti, Bu. Suku apa yang dia horizontal? Kajian sosiologis terhadap kajian sosiologis yang berbeda secara horizontal antara suku apa dengan apa. Berarti dibandingkan dua suku ini ya, Bu? Boleh dua suku, tapi artikelnya nggak boleh hanya dua. Tentang dua Oh, suku baik. ini minimal 15-20 artikel. Baik, Bu. 15-20 artikel ya, Bu? Ya, dari koran. Baik, Bu. Udah mengerti? Mengerti, Bu. Ya, sekarang Bu, counting. terima kasih banyak, Bu. Counting. Iya, Bu. Waktu kita masih ada 25 menit lagi. Apakah kelompok kalian ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Jadi kelompok 3 nggak ada waktu untuk presentasi lagi ya, Bu? Kalau ada yang tidak sanggup presentasi, kalian langsung masuk. Berarti persiapkan aja untuk minggu depan dan minggu-minggu seterusnya, Bu. Iya. Baik, Bu. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan lain? Nah, karena waktu kita masih ada, ya. Panggil temanmu semua untuk hadir, buka kamera. Ini mau di absen, mau screenshot. Nanti kalau di screenshot nggak ada dia, itu berarti absen. Saya kasih waktu 5 menit lagi. Panggil teman-temanmu semua, Sultan. Nah, untuk menambah nilai individu, ada yang mau menerangkan dari pembelajaran hari ini yang dia rasa penting dan menarik? Saya, Bu. Ya, silahkan. Sedikit gini. Kan saya tertarik permasalahan mengenai antara perempuan dan lelaki ya, Bu. Ya. Antara lelaki dan perempuan itu memiliki memiliki perbedaan yang sangat signifikan di masyarakat. Jadi ini menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan di masyarakat supaya
hal ini ke depannya nggak terjadi lagi karena perempuan ini kan udah capek kan Bu, mencoba memperbaiki hidupnya, memperbaiki masa depannya, tapi karena fenomena sosial ini membuat perempuan itu jadi nggak bisa mengembangkan dirinya dan hal itu jadi sia-sia di masyarakat. Sekian Bu. Oke. Menurut kamu apa yang harus dilakukan dari pihak pemerintah? Dari pihak pemerintahnya membuat kebijakan-kebijakan yang tidak mengesampingkan perempuan. Misalnya membuat kebijakan di satu instansi itu harus ada beberapa perempuan bekerja, bukan hanya lelaki saja. Oke, siapa namamu, Nak? Nur Fitri Ramadhani dengan Nur NIM 081. Fitri. Ya, mana tuh? Yang mencatat siapa? Komting apa Wakomting? Komting, Ya, Bu. catat 4 untuk Nur Fitri. Ya, Bu. Ya, siapa lagi yang mau bertanya? Ada ini Safa Natsu angkat tangan. Mau memberikan statement apa yang penting, menarik hari ini? Maaf Bu, saya nggak ada angkat tangan Bu. Oh, nggak ada, tapi di Ya. screen kamu iya. Siapa Oh, yang iya. angkat tangan? Siapa yang mau? Ada lagi? Ayo. Nggak ada lagi? Ini kan ada sama kamu bahannya tuh, udah dikirim. Ada yang kamu mau komentari? Nggak ada. Kalau nggak ada, Sultan suruh buka Iya, Bu. kamera semua supaya dikirim screenshotnya. Buka kamera dulu semua. Ini yang nggak bisa on cam, gimana sih ini? 2, 3. Udah Sultan, Udah, Bu, udah, Bu. tolong fotokan screenshot sudah. Udah, Bu. Kemudian fotokan absennya. Absen Google Meet sudah isi semua. Tolong difotokan. Oh, oke, Bu.
Berapa yang hadir ini Sultan? Yang ini kan Bu, kita ada 40-an, tapi yang ngisi 44 Bu. Macam mana itu? Ada yang double ngisinya Bu, nanti saya periksa lagi Bu. Segeralah. Karena yang masuk ini cuma 40 ini. Kalau enggak, Ton, panggil satu-satu aja. Kan masih ada waktu, Ton. Ayo, cepat. Putri Ramadhani ada, Hadir, Ton. Kera ada, Sapa ada, Hadir, Ton. Ada, Sapa Ton. ada, Tiara ada, Fiona, Ada Ton. Philip, Hadir, Ton. Sonang, Manda, Hadir, Ton. Daisy, Hadir, Ton. Ipana, Hadir, Ton. Baria, Hadir, Ton. Najwa Sabila, Hadir, Ton. Ruth, Hadir, Ton. Lisna Sahara, Hadir, Ton. Pia, Hadir, Ton. Abai, Hadir, Ton. Jena, Hadir, Ton. Johannes, Hadir, Ton. Nesa gak ada ya? Hadir, Ton. Hadir, Ton. Rido, gak ada. Cynthia, Hadir, Ton. Triposa, Hadir, Ton. Johanna, Hadir, Ton. Fanya, Hadir, Ton. Tiana gak ada. Erga, Hadir, Ton. Monik gak ada ya? Akil ada. Lia ada. Hadir, Ton. Fatur, Hadir sekali, Ton. Jaki. Ton, aku kenapa nggak dipanggil? Oh iya, Fitri ada. Jaki. Aris ada. Abela, Hadir. Alessandro, Andrew gak ada ya? Ajuro, Ton, aku Hadir, kok nggak Ton. dipanggil? siapa? Heidi. Oh iya, Heidi ada tadi. Ada. Ajuro, Hadir. Gita. Hadir, Ton. Gita. Ajuro tadi Ton, udah. hadir ya, Ton ya. Najwa. Oh iya. Ezekiel, Hadir, Ton. Haikal Primsa, gak ada ya. Sanul, Hadir, Ton. Nadia Madiasa. Akso, Hadir, Ton. Santia Purba, Hadir, Ton. Sanreja, gak ada ya. Yulita, Hadir, Ton. Irma Rismawati, Hadir. Reja Fajrian, Dapa,
IPA Trojan. Udah, Bu. Ton Oke, aku, Ton. Nadia Puan. jadi Udah. berapa semuanya yang hadir? 40 orang ya yang hadir ya? Iya, Bu. Sultan? Sebentar, Bu. Lagi dihitung, Bu. Pas, Bu. 40, Bu. Oke, yang tidak hadir 13 ya. Jumlah Iya, semua Bu. 15. Foto kelas sama foto absen Zoom, absen Google Form sudah kamu kirim? Sudah, Bu. Mbak, saya lihat ya. Sultan. Oke. Ya, sebenarnya kita masih ada waktu 10 menit lagi. Apa yang mau dibicarakan? Bu, saya mau nanya Bu tentang Ya, saya silakan. Haidis- saya Silakan. Haidis Akbar dari kelompok 3 Bu. Ini mau nanya Bu Ya, tentang presentasi tadi. Boleh kami ganti nggak Bu judulnya? diganti judulnya menjadi apa? Ganti judulnya jadi apa? Izin Bu, Ya, sebelumnya masih dibicarakan Bu, belum oke. ditentukan judulnya apa Bu. Pendeknya, judul kamu itu harus kamu pilih kelompok yang terdiferensiasi secara vertikal. Secara horizontal. Stratifikasi atau diferensiasi, Bu? Diferensiasi. Secara vertikal ya, Bu? Iya, walaupun seringkali kelompok yang berhadapan itu sebenarnya terdiferensiasi secara horizontal, pada momen-momen tertentu terjadi juga ya persaingan secara vertikal. Nggak bisa murni. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, Komting. Halo, Komting. Iya, Bu. Kita tanggal 10 itu harusnya kuliah berikutnya. Tapi itu adalah hari merah. Mau diganti kemana, Nak? Nah, nanti Belum kita nggak bisa ujian. belum tahu, Bu. Soalnya dosen juga minta geser waktu, Bu. Jadi Ya, saya jadi kalau nggak kita duluan aja. Itu hari raya apa itu tanggal 10 itu? cuti bersama kenaikan Isalmasi, Bu. Bagaimana kalau Ibu sih nggak keberatan kalau hari itu kita kuliah asal jangan pagi. Ada kegiatan barangkali pagi. Kelompok 4 berarti kalau misalnya dimajuin presentasinya cepat gitu ya, Bu? Bukan. Jadi asal jangan jam 8 sampai jam 10. Kamu mau jam 10 sampai 12, 12 sampai 2, ya, jangan mengganggu sholat kamu, 2 sampai 4, 4 sampai 6 silahkan. Di hari Selasa kecepatan, Bu. Belum pasti, belum siap tuh untuk ready presentasi, Bu. Ya, hari Selasa Rasa saya kecepatan. di hari Jumat aja, Bu. Hari Jumat jamnya jam berapa? Ibu tadi bisanya sore, Bu? Bisanya jam 10 sudah bisa.
Hmm, Ada kuliah kalian Jumat jam 10? itu hari merah, Bu. Ya itulah makanya. Nggak ada sih, Bu. Ya. Saya kira kalau yang Kristen pun harusnya itu jam 8 sampai jam 10. Tapi nggak tahu yang Kristen ada nggak keberatan di sini. Atau bikin sesudah siang. Kalau Sains Sarah, Bu, geser Sabtu boleh nggak, Bu? Geser Sabtu depan. Enggak, Sabtu di tanggal 11-nya itu, Bu, bukan di depannya, Bu. Kan itu Jumat tanggal 10. Di tanggal 11-nya gitu, Bu. Jam berapa? Pagi juga, Bu. Jam 10 gitu lah, Bu. Pagi Ibu nggak bisa. Di tanggal 11-nya ya, Bu, nggak bisa ya, Bu. Hari Sabtu ini tuh. Bukan Sabtu ini, Bu. Oh, bukan Sabtu ini kan Sabtu ini. tanggal 4, Bu. Sabtu depan tanggal 11-nya, Oh, Bu. Sabtu depan. Boleh, boleh. Jam 10 ya. Iya, Bu. Jadi kita masih masuk. Ini tanggal berapa hari ini? Ini tanggal 3, Bu. 3. Jadi tanggal 10 kita nggak masuk. Enggak, Bu. Masuknya tanggal 11, Bu. 11. Jam 10 ya. Tolong Iya, Bu. diingatkan di grup ya. Iya, Bu. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Tadi kan kelompok 4, Ibu bilang kami minggu depan membahas tentang diferensiasi sosial, Bu, kalau tidak salah, Bu. Ya. Tapi kelompok yang baru presentasi, Ibu suruh juga diferensiasi sosial, Bu. Sosial. Oh ya, ya. Enggak lah. Itu kamu harusnya kuliah hari ini ya. Oh, Mereka baik. harusnya kuliah minggu lalu. Jadi harusnya mereka yang stratifikasi sosial. Jadi mau nggak kamu tukar? Kamu yang stratifikasi sosial, mereka yang diferensiasi sosial. Nggak apa-apa sih, Bu. Coba rundinglah. Baik, Bu. Apakah memang kelompok yang harusnya presentasi hari ini mau diferensiasi sosial nggak? Karena contoh yang mereka buat tadi adalah contoh orang Aceh golongan atas dengan golongan bawah. Itu stratifikasi sosial. Nanti dibahas sama kelompok 4, Bu. Nanti di ACC ke grup. Oke. Ya jangan nanti-nanti ya. Nanti sampai waktunya nggak siap lagi ya. Oke. Bu. Ya udah. Ada lagi pertanyaan lain? Kalau tidak ada, sudah absen, sudah difoto screenshot, kita leave ya. Oke, sampai ketemu. Ketemu kapan? Tanggal Sabtu 11, Bu. depan. Ya. Iya kan? Halo Sultan. Iya, Bu. Iya, Bu. Ketemu Sabtu jam 10. 10. Oke, baik.